Perkenalkan, nama saya Mariana Ufa, saya dari Prodi Geografi, NIM 241320-703. Judul bentuk lahan asal glasial. Pengertian bentuk lahan asal glasial hasil dari aliran es dan air lelehan. Bentuk lahan seperti itu terbentuk saat ini di daerah ditutupi glacier seperti Greenland, Antartika, dan banyak pegunungan tinggi di dunia. Selain itu, perluasan besar pegunungan saat ini glacier telah berbentuk kembali selama sejarah bumi. Adapun jenis-jenis bentuk lahan asal glasial secara umum dikategorikan menjadi dua kelompok, erosi dan pengedapan. Bentuk erosi terbentuk saat glacier mengikis dan membentuk kembali permukaan bumi. Sementara bentuk pengedapan terbentuk dari material yang tertinggal saat glacier bergerak maju mundur. Adapun bentuk-bentuk lahan asal dapat diklarifikasikan berdasarkan proses pembentukannya. Bentuk lahan asal dapat diklarifikasikan berdasarkan proses pembentukannya. Berikut adalah beberapa kategori utama bentuk lahan asal. 1. Bentuk lahan asal vulkanik, gunung berapi, struktur kerucut yang berbentuk akibat erupsi magma. Adapun kaldera kawah besar yang berbentuk akibat letusan gunung berapi yang dahsyat. Lava, aliran batuan cair yang keluar dari gunung berapi. Proplastika, material vulkanik yang terlontar ke udara dan jatuh ke permukaan bumi. Mar, kawah yang berbentuk akibat ledakan uap air yang disebabkan panas magma. Kedua, bentuk lahan asal tektonik, yaitu penggunungan lipatan. Penggunungan yang berbentuk akibat lipatan batuan. Penggunungan patahan, penggunungan yang berbentuk akibat patahan batuan. Lembah patahan, lembah yang berbentuk akibat patahan batuan. Block uplift area berbentuk terangkat akibat yang bergerakan lempeng tektonik. Block downward area yang turun akibat pergerakan lempeng tektonik. Adapun yang ketiga, bentuk lahan asal fluvial, sungai aliran yang mengalir di permukaan bumi. Lembah sungai, lembah yang dibentuk oleh sungai. Delta, endapan sedimen yang berbentuk di muara sungai. Dataran banjir, area yang tergenang air saat sungai meluap. Meander, polakan sungai yang berbentuk akibat erosi dan pengedapan. Adapun yang keempat, bentuk lahan asal karst, gua, ruang kosong di dalam batuan kapur yang berbentuk akibat pelarutan. Adapun lubang jarum, lubang vertikal yang berbentuk akibat pelarutan. Ketiga, dolina, cekungan yang berbentuk akibat pelarutan. Ufala, gabungan beberapa dolina. Forge, daratan rendah yang terbentuk akibat pelarutan. Adapun yang kelima, bentuk lahan asal glasial. Lembah U berbentuk U yang berbentuk akibat erosi glacier. Turkue, lembah cekung berbentuk makung yang berbentuk di pegunungan akibat erosi glacier. Arete, sisi tajam yang berbentuk antara dua cirkue. Horn, puncak gunung berbentuk piramida yang terbentuk di tempat pertemuan 3 atau lebih cirkue. Moraine, timbunan material yang diangkut dan diendapkan oleh glacier. Adapun yang keenam, bentuk lahan asal aeolian, gumuk pasir, yaitu bukit pasir yang berbentuk akibat pergerakan angin. Dataran pasir, yaitu area yang tertutup oleh pasir. Batu pasir, yaitu batuan sedimen yang berbentuk dari pasir. Loess, yaitu sedimen halus yang diangkut oleh angin. Adapun yang ketujuh, bentuk lahan asal marin, yaitu pantai, area pertemuan daratan dan laut. Teluk, yaitu permukaan air yang menjorok ke daratan. Tanjung, yaitu permukaan daratan yang menjorok ke laut. Terumbu karang, struktur biologi yang terbentuk dari karang. Tol, yaitu pulau berbentuk cincin yang berbentuk dari terumbu karang. 8. Bentuk lahan asal biotik, hutan, area yang ditumbuhi oleh pohon-pohon.
Rawa yaitu area yang tergenang air dan tumbuhi oleh tumbuhan air. Padang rumput yaitu area yang ditubuhi oleh rumput. Terumbu karang yaitu struktur biologi yang terbentuk dari karangan. Bentuk lahan asal glasial adalah bentuk lahan yang berbentuk akibat proses erosi dan pengendapan oleh glacier. Glacier adalah massa es yang bergerak lambat di permukaan bumi. Gerakan glacier ini dapat mengikis batuan dan tanah di bawahnya, berbentuk berbagai macam bentukan alahan. Bentuk lahan asal glasial tidak banyak berkembang di daerah tropis berlintang rendah, melainkan sangat banyak ditemukan di daerah berlintang tinggi. Bentang lahan glasial terluas terdapat di benua Antartika yang memiliki 85% dari seluruh bentang lahan glasial yang ada di bumi. Bentang alam glasial adalah bentang alam yang berhubung dengan proses glasial, di mana proses tenaga yang berpengaruh adalah glacier. Menurut Flynn 1957, glacier adalah massa es dalam tubuh es yang berbentuk karena kristilisasi dari salju dan lelehan air yang secara keseluruhan atau sebagian terletak dalam suatu lahan dan memberikan kenampakan tersendiri, yaitu suatu bentuk gerakan di Indonesia